Rumah Tak Berujung bagian 2. Saya takut apa yang ada di tempat ini melakukan sesuatu terhadap saya. Lalu lampu menyala sesaat dan aku melihat. Tidak ada. Saya tidak melihat apapun dan saya tahu saya tidak melihat apapun di sana. Ruangan itu kembali ke dalam kegelapan dan dengungan itu menjadi pekikan liar. Saya berteriak sebagai usaha melawan yang terdengar sia-sia. Aku tidak bisa mendengar suara sialan semenit pun. Aku berlari mundur, menjauh dari kebisingan, dan mencari pegangan pintu. Saya berbalik dan jatuh ke kamar 5. Sebelum saya jelaskan kamar 5, Anda harus memahami sesuatu. Saya bukan pecandu narkoba. Saya tidak memiliki riwayat penyalahgunaan narkoba atau psikosis. Apapun selain halusinasi masa kanak-kanak yang saya sebutkan sebelumnya. Dan itu hanya ketika saya benar-benar lelah atau baru saja bangun, saya memasuki rumah No-End dengan kepala jernih. Setelah jatuh dari kamar sebelumnya, pandangan saya tentang kamar 5 sangat di luar dugaan. Apa yang saya lihat tidak membuat saya takut. Saya hanya mengejutkan saya. Pepohonan tumbuh di kamar dan langit-langit yang menjulang di atas kepalaku. Ruangan ini lebih tinggi daripada yang lain, yang membuatku berpikir aku berada di tengah rumah. Aku bangkit dari lantai, membersihkan diriku, dan melihat sekeliling. Itu pasti ruangan terbesar dari mereka semua. Aku bahkan tidak bisa melihat pintu dari tempatku berada. Berbagai semak dan pohon menghalangi pandangan saya dari pintu luar. Sampai saat ini saya hanya pikir kamar akan semakin menakutkan. Tapi ini adalah surga dibandingkan dengan kamar terakhir. Saya juga berasumsi apapun yang ada di kamar 4 tetap di sana. Saya sangat salah. Ketika saya masuk lebih jauh ke dalam ruangan, saya mulai mendengar apa yang akan didengar orang jika mereka berada di hutan, kicau serangga dan sesekali kepakan burung tampaknya menjadi satu-satunya yang menemani saya di ruangan ini. Itu adalah hal yang paling mengganggu saya. Saya mendengar serangga dan binatang lain, tetapi saya tidak melihat satupun dari mereka. Saya mulai bertanya-tanya seberapa besar rumah ini. Dari luar, ketika saya pertama kali berjalan ke sana, itu tampak seperti rumah biasa. Mungkin ada sisi yang lebih besar, tapi ini hampir menyerupai hutan di sini. Kanopi menutupi pandangan saya dari langit-langit. Namun,
Saya berasumsi masih ada di langit-langit, betapapun tingginya. Aku juga tidak bisa melihat dinding. Satu-satunya cara saya tahu saya masih di dalam ruangan adalah bahwa lantainya masih sama dengan kamar lain. Panel kayu warna gelap standar. Saya terus berjalan berharap pohon berikutnya yang saya lewati akan membuka pintu. Setelah beberapa saat berjalan, saya merasakan seekor nyamuk terbang ke lengan saya. Saya mengibaskannya dan terus berjalan. Sedetik kemudian, saya merasakan sekitar 10 lagi tanah di kulit saya berbagai tempat. Saya merasakan mereka merangkak, naik dan turun, lengan dan kaki saya dan beberapa berjalan melintasi wajah saya. Aku menggapai-gapai dengan liar untuk menangkap semuanya, tetapi mereka harus terus merangkak. Aku melihat ke bawah dan menjerit tertahan, lebih mirip merintih sejujurnya. Saya tidak melihat satu serangga pun. Tidak ada satu ekor serangga mereka merangkak. Saya mendengar mereka terbang di wajah saya dan menyengat kulit saya, tetapi saya tidak bisa melihat satu ekor pun. Aku jatuh ke tanah dan mulai berguling dengan liar. Saya putus asa. Saya benci serangga, terutama serangga yang tidak bisa saya lihat atau sentuh, tetapi serangga ini bisa menyentuh saya dan mereka ada di mana-mana. Saya mulai merangkak. Saya tidak tahu kemana saya akan pergi. Pintu masuknya tidak terlihat dan saya masih belum melihat pintu keluarnya. Jadi saya hanya merangkak. Kulit saya menggeliat dengan kehadiran serangga siluman itu. Setelah beberapa jam, saya menemukan pintu. Saya meraih pohon terdekat dan menopang saya. Tanpa ampun menepuk tangan dan kakiku tanpa hasil. Saya mencoba lari, tetapi tidak bisa. Tubuhku lelah karena merangkak dan berurut